Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu semangat ya. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi lagi, melanjutkan pembahasan soal MIPA ya, dimana kita sudah sampai di materi elektrodinamika. Dan di soal ini itu menarik juga karena konsepnya itu konsep yang menurut saya sih dibandingkan dengan yang lain, ini konsep ini tricky gitu ya. Jadi harus apa namanya itu benar-benar punya pengetahuan yang cukup untuk konsep ini sendiri, jadi gitu. Dimana yang kita akan mau kerjakan di sini tentang induktansi mutual gitu, ataupun mutual inductance gitu ya. Nah, di soalnya diberikan statement bahwasanya sebuah kumparan silindris yang homogen memiliki jari-jari R1, yang mana R1-nya sama dengan 1 meter dan panjang kumparannya itu 1 meter serta jumlah lilitannya itu adalah 100 lilitan gitu ya. Dan anggap kumparan ini berada di ruang vakum, yang mana artinya permeabilitas vakum gitu ya. Dan juga koaksial pada sumbu silinder ini artinya kalau kita lihat sistemnya itu seperti ini. Jadi saya kasih disclaimer aja, sistemnya seperti ini ya. Ada sistem apa namanya itu kumparan yang besar sama yang kecil, koaksial apa namanya itu satu dengan yang lain gitu ya. Nah, di sini kita memiliki koaksial pada sumbu silinder ini terdapat kumparan silindris kedua dengan jari-jari R2 yaitu 10 cm dan panjang 10 cm juga, dan juga jumlah lilitannya itu 100 lilitan juga, jadi gitu ya. Nah, ditanyakan adalah tentukan induktansi mutual dari kedua kumparan tersebut. Nah, jadi kita harus pahami atau membedakan antara induktansi sendiri ya, ataupun self inductance, dan juga mutual inductance ataupun induktansi mutual gitu ya. Nah, di mana maksudnya di sini induktansi mutual itu terjadi ketika kita ada dua koil ya, ataupun ada dua kumparan yang saling apa namanya itu mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, sebagaimana yang saya gambarkan di samping di layar ini ya. Di sini saya memiliki dua kumparan kecil sama besar gitu ya. Misalkan yang kiri ini kita aliri arus besar I1 ataupun I1 sorry. Nah, sedemikian hingga kita nanti karena adanya arus, maka nanti akan muncul ataupun mengenerasi suatu medan magnet gitu ya. Dan medan magnet yang tergenerasi di sini adalah B1 gitu ya. Jadi B1 adalah medan magnet yang tergenerasi oleh I1 ini tadi, jadi gitu. Nah, kemudian jika I1 ini maksudnya berubah-ubah terhadap waktu, maka B1 juga akan berubah-ubah terhadap waktu gitu ya. Dan B1 ini nanti akan menginduksi koil 2 ataupun kumparan kedua. Sedemikian hingga berdasarkan hukum Faraday akan muncul yang namanya induksi gitu ya. Nah, induksi inilah yang kita sebut sebagai mutual induction gitu ya. Dan nanti akan menghasilkan induktansi mutual gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus mendefinisikan konsep yang namanya flux di sini ya. Jadi flux di sini mudahnya flux yang dialami oleh kumparan kedua itu adalah flux yang dialami oleh kumparan 2 oleh kumparan 1 gitu ya. Besarnya seperti apa? Ini secara apa namanya itu kasaran saja ya. Anggap aja B1-nya lurus semuanya gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan B1 gitu kan, ya enggak? Dikalikan dengan luasnya A2 jadi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya itu flux yang dialami oleh koil 2 ataupun kumparan 2 akibat kumparan 1 adalah B1 dikalikan A2. Oke, baik. Nah, karena kita tahu B1 itu nanti berkaitan dengan I1 gitu ya, maka otomatis nanti V21 ini V21 ini akan berbanding lurus juga dengan I1 jadi gitu. Nah, oleh karena itu kita karena induktansi ini menghubungkan antara 2 sama 1, maka nanti dari kesehubungan linear ini nanti kita bisa tuliskan V21 sama dengan, kita definisikan suatu konstanta yang kita sebut sebagai induktansi mutual gitu ya, M21 I1 jadi gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini hubungan antara apa namanya itu flux dengan induktansi mutual M21 jadi gitu ya.
Nah, kemudian dikarenakan kumparan 2 sekarang memiliki arus yang kita sebut dengan I2 jadi gitu ya. Maka I2 itu karena dia memiliki arus, otomatis dia akan mengalirkan akan mengenerasi suatu medan magnet juga jadi gitu ya. Yang kita sebut di sini adalah B2 jadi gitu. Nah, jadi B2 ini adalah medan magnet yang tergenerasi oleh I2. Nah, dengan cara yang sama, maka nanti B2 karena I2 nanti juga berubah terhadap waktu, maka B2 juga berubah terhadap waktu yang menyebabkan dia nanti akan menginduksi kumparan 1. Oleh karena itu, nanti kumparan 1 akan mengalami flux juga akibat 2. Dan nanti bisa kita tuliskan dengan cara yang sama, M12 dikalikan I2 jadi gitu. Nah, jadi ini adalah poin pentingnya. Jadi flux pada kumparan 1 akan dipengaruhi oleh kumparan 2. Flux pada kumparan 2 dipengaruhi oleh flux pada kumparan 2 dipengaruhi oleh kumparan 1 jadi gitu. Oke. Nah, yang menarik pada konsep induktansi mutual di sini, yang menarik adalah nilai dari M21 ini akan sama dengan M12. Nah, inilah yang menarik. Ya. Ini yang menarik. Kenapa kok bisa kayak gini? Nah, ini nanti yang saya akan jelaskan di video yang lain jadi gitu ya. Jadi ini yang saya akan jelaskan di video yang lain. Nah, untuk soal kita kali ini kita akan mengerjakan dengan konsep ini ya, dengan konsep bahwasanya M21 sama dengan M12 gitu ya. Jadi M21 sama dengan M12. Oke. Nah, sistem yang kita miliki adalah seperti ini tadi. Jadi gitu ya. Sistem yang kita miliki adalah seperti ini. Nah, jadi yang kita ingat tadi adalah M12 sama dengan M21 dan V21 ataupun flux pada kumparan 2 akibat 1 itu sama dengan M21 dikalikan I1, sementara flux pada kumparan 1 akibat kumparan 2 itu sama dengan M12 dikalikan I2 jadi gitu. Diingatkan urutannya ya, diingat urutannya. Nah, menariknya kita tidak bisa sangat sering sekali ataupun hampir semua kasus itu hanya bisa menentukan salah satu dari M12 ataupun M21 jadi gitu ya. Nah, oleh karena itu hubungan M12 sama dengan M21 ini adalah hubungan yang sangat penting jadi gitu ya. Karena pada hampir semua kasus kita hanya bisa menentukan salah satu dari M gitu ya. Padahal kita butuh keduanya untuk menentukan flux pada kumparan 1 dan flux pada kumparan 2 jadi gitu. Oke? Nah, di sini contohnya adalah pada kasus kita jadi gitu. Misalkan kita memiliki kumparan 1 yang besar itu kumparan 1 yang besar ini ya. Terus kumparan kecilnya adalah 2. Nah, sekarang kita perhatikan. Karena target kita itu adalah mencari M gitu ya, mencari induktansi mutual gitu ya. Maka dari persamaan ini kita bisa memperoleh induktansi M21 itu sama dengan apa? V21 dibagi I1, ya Bang enggak? Nah, seperti ini ya. V21 dibagi I1. Di mana V21 itu apa? Flux pada kumparan 2 akibat kumparan 1, sehingga kita tuliskannya adalah integral dari B dari 1 ya terhadap cross areanya kumparan 2 gitu ya, karena yang terkenai flux itu adalah kumparan 2 jadi gitu ya. Nah, sementara untuk M12 itu sama dengan V12 dibagi I2, maka ada sama dengan apa? Integral B2 dikalikan DA1 dibagi dibagi dengan I2. Nah, pada case kita di sini, kita perhatikan yang kita bisa cari dari skema ini adalah M12, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena yang kita generasi adalah B2, gitu ya. Jadi kita generasi B2, kemudian kita mencari M12, jadi gitu ya. Nah, untuk mencari M12 maka kita harus mencari berapakah flux pada kumparan 1 gitu ya. Nah, perhatikan semuanya, teman-teman semuanya. Kalau kita lihat di sini, B2 dia tuh penetrasi ke A1-nya itu dengan sudut yang bervariasi.
Dan kita di sini unfortunately-nya itu nggak bisa menentukan θ-nya berapa saja di semua titik di cross area itu. Akibatnya apa? Untuk case ini, untuk menentukan flux pada kumparan 1 akibat medan magnet 2 itu yang sama dengan B2DA1 ini ya, ini mustahil, hampir sangat tidak mungkin dikerjakan gitu ya. Sedemikian hingga karena V12 tidak bisa diketemukan ataupun sangat sulit ditemukan, maka M12 juga sangat sulit gitu ya. Nah, itulah yang harus kita pahami di sini. Oleh karena itu, pemilihan M12 ataupun M21 yang kita cari itu adalah hal yang paling penting untuk menentukan induktansi mutual gitu ya. Nah, oleh karena itu, alternatifnya adalah kita mencari M21. Kenapa? Karena ketika kita nggak bisa mencari M12, maka kita harus mencari M21. Sehingga ketika kita bisa mendapatkan M21, maka otomatis kita mendapatkan M12 dengan hubungan sebagaimana berikut ini. Ini adalah hubungan ini yang kita pakai untuk menentukan M12 ketika kita memiliki M21. Jadi gitu. Nah, mari kita gunakan skema yang berbeda untuk menentukan M21 gitu ya. Karena kita sudah menyerah dengan M12 ya. Kenapa? Karena tadi ingat lagi B2 memotong cross area dari A1 itu pada sudut yang dengan sudut yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga integralnya sangat sulit sekali gitu loh. Nah, sehingga kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, cuman bedanya adalah kita yang kita generasi bukan B2, melainkan yang kita generasi adalah B1 sekarang. Nah, sekarang perhatikan teman-teman semuanya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ketika yang kita generasi adalah B1. Oke, maka nanti B1 itu di dalam silinder dia akan lurus semuanya, ya kan? Dan dia nanti akan sedikit melencong ketika keluar ya. Dan dia nanti akan lurus semuanya di semua silinder. Akibatnya apa teman-teman semuanya? Akibatnya semua medan magnet yang menembus ataupun yang penetrasi ke silinder ataupun coil ataupun kumparan 2 itu akan sama dengan lurus semuanya gitu ya, ataupun tegak lurus terhadap bidang dari A2 semuanya, jadi gitu ya. Nah, jadi ini adalah A2. Oke, baik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan V ataupun flux pada kumparan 2 akibat medan magnet 1 gitu ya, ini adalah B1, itu integral B1 DA2 gitu ya. Ataupun kita tuliskan secara vektor gitu ya. Nah, karena kedua vektor ini saling sejajar gitu ya, karena vektor A2 itu tegak lurus terhadap cross areanya, jadi gitu ya. Ini adalah vektor dari DA2 gitu ya. Karena sejajar maka nanti tinggal kita integralkan dengan B1 DA2 cos 0 derajat gitu ya. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah integral B1 yang ini adalah konstan gini ya. B1 konstan dikalikan DA2 gitu ya. Nanti ini tinggal B1 dikalikan A2 saja gitu ya. Oke. Nah, sehingga mudah sekarang untuk menentukan flux pada kumparan 2 akibat medan magnet 1 gitu ya. Yaitu B1 dikalikan A2. Nah, dari sinilah nanti kita bisa cari gitu ya. Kita ingat B1 itu apa? B1 itu adalah medan magnet akibat kumparan 1. Maka sebenarnya apa? Mu0 dikalikan N1 dikalikan I1 gitu ya. Dimana N1 itu adalah N besar 1 dibagi dengan L kecil 1 ini ya. Seperti ini. Sementara A2 itu sama dengan Pi dikalikan R2 kuadrat gitu ya. Oleh karena itu nanti V21 itu sama dengan apa? Sama dengan B1 dikalikan A2 sama dengan apa? Sama dengan Pi mu0 N1 kemudian dikalikan dengan I1 ya. Dikalikan dengan R2 kuadrat dibagi dengan L1, jadi gitu. Oke. Nah, tapi ingat teman-teman semuanya, V21 di sini ini adalah flux pada satu lilitan gitu ya. Karena lilitannya ada N2, jadi untuk kumparan 2 ini ada N2 lilitan,
maka nanti otomatis nanti ini dikalikan N2 juga gitu ya. Sehingga nanti yang sini tinggal dikalikan N2 juga ya. N2 dan ini dikalikan N2 juga seperti ini. Nah, dan kita nanti akan peroleh apa? V21 itu sama dengan P mu 0 N1 N2 R2 kuadrat I1 dibagi dengan L1. Oke. Nah, dari sini nanti kita akan memperoleh apa? Kita akan memperoleh M21, di mana M21 tadi kita sudah menuliskan M21 sama dengan V21 dibagi I1 ini ya. V21 per I1. Dan kita tinggal lihat aja ya, ketika V21 ini dipindah ruas ke kiri ini ya, kita akan memperoleh apa? M21 sama dengan P mu 0 N1 N2 R2 kuadrat dibagi L1. Oke. Dan nanti ini juga akan sama dengan M12 berdasarkan prinsipnya, berdasarkan prinsip bahwasanya M21 sama dengan M12 dan M21 sama dengan M12 ini kita sebut sebagai reciprocity theorem jadi gitu ya. Nah, nanti tinggal kita masukkan angkanya dan nanti kita akan peroleh hasilnya. Jadi gitu ya. Perhatikan di sini L2 tidak kepake, R1 tidak kepake. Sehingga walaupun di sini diketahui R1, L2, tetapi tidak semua variabel akan dipakai dalam menghitung induktansi mutual, sehingga perlu hati-hati teman-teman semuanya untuk mengerjakan soal seperti ini karena soal seperti ini tricky jadi gitu ya. Jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.